Tersier kamu berapa panjangnya Bang Arul? Apa media yang bagus untuk anggur? Sekam bakar, sekam lapuk, humus, ya, humus, terus tanah bambu. Perbandingan 1:1:1. Kalau teman-teman tidak ada tanah bambu, ya cukup tanah biasa aja, enggak popo. Ya, enggak popo. Tapi ya itu kebutuhannya 1:1 semua. Bang Arul, ini tersier bener 2 meter sampean. Yang 2 meter tersier apa aku kuatirnya primer ngono lho. Kok tumben ada yang tersiernya sampai panjang-panjang teman-teman. Ya, saya rekomendasikan teman-teman tersier itu jangan banyak-banyak teman-teman. Tersier jangan panjang-panjang ya, cukup di 1,5 meter. Tetapi kalau variannya taldon 2 meter enggak popo. Tapi bat di atas buahnya belum besar Om. Iya, maksudnya ini kan buah nih. Ujung sudah dibatasi belum? Ya, Bang Lias, ujung sudah dibatasi belum? Kalau sudah dibatasi, nanti kan secara otomatis tunas air dibuangin semua aja ndak apa-apa. Udah, tunas air yang tumbuh di ketiak daun dibuangin semua. Ya, nanti pupuk dijalankan insya Allah nanti gede. Ya, pupuk dijalankan dulu. Ini kelihatannya aku tak nanya dulu Bang Lias. Ini tanaman kamu jenisnya apa? Yang sekarang berbuah ini jenis apa? Terus tumbuh tunas air yang itu Bang. Yang saya tanyakan, Bang Arul, yang 2 meter ini cabang apa? Cabang tersier atau cabang sekunder atau cabang primer. Jadi buat teman-teman nanam anggur itu teman-teman tuh harus paham. Ketika teman-teman bertanya, saya jawabannya biar pas. Ya, ketika teman-teman bertanya, biar jawabannya juga menyesuaikan. Jadi yang dari bawah ke atas ini primer. Terus kita belokkan gini. Ini namanya sekunder. Nah, cabang yang tumbuh di cabang sekunder namanya tersier, ya. Bang Arul, yang ini tuh panjangnya berapa sekarang? Ya, cabang seperti jari kelingking sampean itu sekarang panjangnya berapa? Jupiter bisa abangku. Nggak apa-apa, nanti dipupuk jalan terus. Bang, anggur aku batangnya mulai hitam terus mati. Kenapa ya? Kemarin airnya kemungkinan ini medianya terlalu basah. Mbak Nabil kemarin itu ini tanaman sudah usia berapa mati nih? Baru pindah tanam atau gimana? Sekunder Bang. Oh sekunder. Kalau sekunder berarti masih proses lagi abangku, masih proses jauh. Jadi prosesnya seperti ini. Ini saya jelaskan ya di video ini ada. Ini kalau nggak dijelaskan repot teman-teman, karena nanti repot juga ya. Ya, buat teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur, ini kebetulan juga masih proses awal. Ya, proses awal. Nah, ini 2 meter Bang Arul. Nah, 2 meter. Ya, 2 meter. Sudah dipotes 2 meter. Cabang ini sudah dirawat belum? Ini nanti dirawat. Jadi kita pembuahan tuh di sini Bang Arul. Ini semua dirawat, dipanjangin sampai 1,5 meter. Ya. Berarti masih jauh sampean, kalau bicara buah masih jauh. Karena apa? Karena yang kita gunakan pembuahan tuh ini nanti dipanjangkan dulu. Ya. Dipanjangkan dulu. Tanaman sampean tuh masih pembentukan seperti ini. Ya, masih pembentukan seperti ini abangku. Jadi nanti ini dipanjangkan dulu. Ya, Bang Arul paham? Baru 1 daun. Oke, makasih Om Al masukannya. Iya, paham. Berarti prosesnya masih lama. Sampean itu harus nanti ini dipanjangkan dulu. Sampai berapa? Sampai 1,5 meter. Nah, dipanjangkan dulu. Nanti contohnya seperti ini juga. Nah, ini kan tersier. Tersier dipanjangkan. Nah, ini sudah saya potes. Saya hentikan. Ya, seperti itu. Ya, Bang Arul, proses sampean masih jauh. Sekarang sudah di rumah masih ada pupuk pertumbuhan berapa itu? Ya, di sampean sekarang di rumah masih ada pupuk pertumbuhan berapa? Ya, di rumah ada pupuk pertumbuhan berapa?
Ya, jadi menanam tanaman anggur itu teman-teman prosesnya seperti itu ya. Jadi ada pembentukan cabang primer, ada pembentukan cabang sekunder, terus dilanjutkan cabang tersier. Terus dilanjutkan cabang tersier. Ya, dan kita membuahkan itu di cabang tersier. Kalau di bawah sana sudah ada berbunga banyak, teman-teman. Oke, makasih Bang Al infonya. Pamit dulu, ada kerjaan. Monggo silakan Bang. Ya, silakan ya buat teman-teman. Terima kasih ya yang sudah hadir menyempatkan waktunya datang di live saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi masukan terutama para pemula ya. Para pemula biar tanamannya bagus ya. Proses menanam tanaman anggur itu harus telaten dan juga harus teliti serta dipersiapkan. Ya. Harus teliti serta dipersiap. Primer, sekunder, daunnya perlu dipangkas enggak Bang? Jangan ya. Primer nanti dulu. Primer nanti dulu. Sekunder pun jangan. Karena tanaman sampean ini masih pembentukan, jangan main potong-potong sampean. Sampean itu kalau untuk primer dibatasi. Cabang airnya disisakan 2 daun dulu. Terus yang di sekunder, cabang yang seperti saya jelaskan tadi dirawat. Dirawat semua. Ya, masih jauh. Kalau sampean mau dengan proses seperti itu, gunakan pupuk pertumbuhan 2. Insya Allah nanti di 2 bulan ke depan sudah belajar keluar bunga. Syukur malah 1 bulan setengah. Syukur 1 bulan setengah nanti bawa bunga. Jadi buat teman-teman, memang ketika kita menggunakan pembungkus itu harus benar-benar bungkus sekali pakai itu percuma. Kalau di saya gunakan kain, teman-teman. Menggunakan kain ini habis selesai bisa dicuci lagi, nanti bisa sampai bertahun-tahun. Ya. Sampai kepake bertahun-tahun. Yang penting bukan diodol-odol tikus. Kalau diodol-odol tikus itu payah memang. Ya, kalau ada tikus teman-teman diracun aja. Ya, nanti diracun seperti itu. Anggur saya daunnya kok kecil-kecil. Lah Mbak Maria, kemarin dipupuk opo? Dipupuk opo? Terus sinar mataharinya gimana? Ya, sinar mataharinya gimana? Terus media tanamnya gimana? Ya. Media tanamnya gimana, terus kondisi penyemprotannya gimana, harus diperhatikan teman-teman. Ini perlu permajaan media tanam atau belum? Ditanam di mana Mbak Ria? Kalau Gospi pembuahan pertama di atas 10 enggak apa-apa ya mau? Iya, di atas 10 enggak apa-apa, masih bagus. Tapi di atas 10 ini panjangnya berapa? Aku mau nanya dulu. Ya. Kamu di atas 10 ini panjangnya berapa? Kalau setengah meter tidak saya rekomendasikan. Ya. Paling enggak yo 1 meter lah. Pemangkasan di 1 meter nanti insya Allah bagus. 1 meteran, 1 meteran, oke. Ya aku itu loh teman-teman. Kalau bicara berapa mata bat, itu aku kurang meyakinkan. Kenapa? Karena tanaman teman-teman itu kan berbeda. Ada kemungkinan lagi mengalami setak. Kalau setak kan ruas kan dekat. Tapi kalau tanaman teman-teman subur yo, ibaratnya 10 mata bat itu bisa 1 meter lebih. Tetapi kalau teman-teman lagi tanamannya setak kan pertumbuhannya ndak ini. Makanya saya tuh kalau teman-teman nanya di saya dengan patokan berapa mata bat itu nanti saya puter-puterin dulu. Karena saya ndak ingin teman-teman itu apa ya gagal. Kalau pertumbuhannya bagus kan bisa panjang itu. Anggurku sudah 2 tahun belum berbuah. Lah pernah dipupuk opo? Mbak Bang WA Bang W pupuk apa? Ya, selama ini dipupuk apa, terus bagaimana perawatannya, bagaimana kondisinya? Pupuk terus NPK. Lah pupukmu NPK terus kok. NPK itu kan pupuk pas-pasan. Ya, sedangkan tanaman itu ada masa vegetatif, ada masa generatif. Kalau sampean menggunakan NPK 16 terus yo kurang fosfatnya aja 16. Kaliumnya 16. Itu belum dikorupsi. Ya, apalagi kalau pupuk lama kemarin dikorupsi. Komposisi yang ada itu tulisannya 16, tetapi ternyata komposisinya hanya 10%. Itu belum dikorupsi. Ya teman-teman denger enggak pupuk pertanian kemarin yang dikorupsi? Ya, tidak sesuai dengan. Makanya saya tuh jarang gunakan pupuk itu teman-teman. Saya tuh gunakan pupuk
Kalau pupuk ini tuh ya seperti pupuk MK, pupuk-pupuk dari Merauke, terus pupuk dari Pak Tani itu aman. Yang kemarin yang dikorupsi kan NPK. NPK itu seperti yang kemarin itu. Ya, Pertamax sama aja dengan Pertalite. NPK yang 16-16 kemarin itu sebenarnya komposisinya bukan 16-16, itu kan banyak kemarin. Wes pokoknya angel kemarin itu. Ya, makanya teman-teman ya, kalau pupuk-pupuk saya bukan dari pupuk saya ini pupuk Rusia, teman-teman. Pupuk Rusia yaitu makanya dulu pertama kali terjadi perang Rusia antara Ukraina itu pupuk ini sangat langka sekali. Ya, sekarang sudah lancar lagi, yaitu pupuknya itu sudah kandungannya udah bagus. Ya, coba abang gunakan pupuk saya, pupuk etalase 2 kalau mau membuahkan. Ya, wong kepengen hasilnya bagus kok sampean serba pas-pasan ya ora bagus-bagus ra. Ya, makanya harus dinaikkan. Fosfatnya dinaikkan, kaliumnya dinaikkan. Ya aja 16-16 terus lah, sampean kepengen anake sehat kok dipakani sego putih karo urap terus karo asin terus berarti. Ya, harus sekali-sekali dikasih protein tinggi. Nah, beliin daging. Nanti anaknya gede dhuwur gitu. Dikasih nasi putih terus minumnya air putih yo ngeri ra. Jadi tanaman juga demikian, teman-teman. Dari masa vegetatif ke generatif itu harus ada proses. Untuk durian, jambu, mangga juga etalase sama, abangku. Sama. Kalau abang mau digunakan skala besar boleh disemprotkan. Kalau abang nanamnya di tanah, saya sarankan disemprotkan. Untuk jambu, untuk mangga, 1 picis ini dilarutkan dengan air 20 liter. Ini kan bisa untuk 2 tangki sekaligus. Polybag, kalau polybag nanti kau larutkan 10 liter aja dah pemupukan pertama. 10 liter itu nanti bisa digunakan berbagi. Ya, berbagi enggak apa-apa. Kalau untuk pertama dulu. Iya, ini Saga Honoka. Saga Honoka. Ya, bibit stroberinya Saga Honoka. Ini tetapi etalasenya kalau teman-teman masuk ke toko aja ada. Mumpung masih ada 2 paket. Ini besok kan udah habis lagi. Nah, planter sedengan, 50 sedengan abangku. Harganya berapa bibit stroberinya? 1 paket 60.000. Isinya 4. Ya, isinya 4. Dikenanya ya satunya 15.000 lah. Kalau sampean beli bibit di dataran rendah, ini kesempatan hidupnya lebih gampang, Mbak Wi. Kemarin aja yang beli, alhamdulillah ya, sekarang sudah pada bisa jualan bibit semua. Ya, kenapa? Karena kalau di dataran rendah kita beli bibitnya, itu kesempatan hidupnya lebih tinggi. Ya, tidak mudah stres. Berbeda ketika teman-teman beli di dataran tinggi, itu dirawat kadang-kadang nanti stres. Ya, stres. Kenapa? Karena dia belum adaptasi di dataran rendah. Berbeda ketika kita belinya dari dataran rendah. Buat teman-teman yang tanaman anggurnya terserang yaitu kutu perisai, ini saya rekomendasikan yaitu gunakan perawatan menggunakan Mipcinta. Menggunakan Mipcinta ini sangat bagus sekali untuk menjaga supaya tanaman anggur teman-teman tidak mudah terserang namanya kutu perisai dan juga hama-hama pada batang. Ya, lalu bagaimana cara penggunaannya? Ambil 1 sendok teh, dilarutkan dengan air 20 liter, lalu sikatkan pada batang. Lakukan perawatan seperti ini selama setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tidak apa-apa. Ya, ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga batang anggur kita tetap sehat, tetap aman, dan tidak terserang namanya hama. Karena kalau teman-teman tidak ada perawatan, apalagi teman-teman jarang melakukan pembersihan, pengelupasan pada batang itu sering sekali. Kadang-kadang ada anggrek yang melubangi. Ya, ini nanti batangnya pada lubang dan ana. Kalau sudah ada lubang, teman-teman lakukan penyemprotan Mipcinta. Ya, teman-teman boleh gunakan suntikan, diambil terus dimasukkan jarumnya, dimasukkan ke lubang itu, semprot. Ces disuntikin lubang-lubangnya. Biar apa? Biar air masuk ke dalam. Biar air masuk ke dalam, dia nanti membunuh semua hama yang ada di lubang-lubang anggur. Ya, kalau teman-teman anggurnya ada lubang-lubangnya, gunakan Mipcinta untuk mengatasinya. Dengan dosis berapa? Yaitu tadi. Dengan dosis ya 1 sendok
1 sendok teh dilarutkan dengan air 20 mili atau 25 mili. Ya, lakukan perawatan untuk batang. Banyak sekali batang-batang anggur teman-teman itu yang kadang-kadang lubang. Kemarin tuh sering ya, ada yang mengirimkan ternyata batang anggurnya pada lubang-lubang.